Swastiastu. Kami mahasiswa dari Universitas Warmadewa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas C4. Kami akan mempersembahkan video presentasi dari kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Bisnis Pariwisata. Selamat menyaksikan! Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Pariwisata dengan dosen pengempu Ibu Cynthia Saisaria Manasari SE. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Perilaku Konsumen dalam Pariwisata. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Niputumia Prasetya Dewi NPM 242. Selanjutnya Iwayan Lanang Jagat Pratama NPM 197, Nimade Inten Gita Cahyani NPM 215, Imade Darmayasa NPM 224, Gusti Ayu Siskarah Masari NPM 234, Nimade Diana Pita Putri NPM 263, dan yang terakhir Nilumade Gangga Cahyani NPM 724. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Perilaku Konsumen dalam Pariwisata. Pariwisata sebagai kegiatan ekonomi telah menjadi pilar dan prioritas dalam perkembangan di beberapa negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Potensi daerah yang luas, tempat wisatanya yang cukup besar, serta banyak juga keindahan alam lainnya, warisan budaya yang beragam, dan kehidupan masyarakat. Peningkatan peran pariwisata erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan komoditas yang dijual berupa objek wisata itu sendiri. Pengembangan destinasi wisata harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan pariwisata. Maka, pada presentasi kami kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama ada sifat permintaan pariwisata, yang kedua ada perilaku konsumen dalam pariwisata, yang ketiga ada variabel yang mempengaruhi permintaan pariwisata, dan yang terakhir ada batasan-batasan dalam permintaan pariwisata. Sifat permintaan pariwisata. Permintaan dalam bisnis pariwisata adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen ataupun wisatawan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu dalam bisnis pariwisata. Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi. Maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata, ataupun berupa jasa-jasa yang dihasilkan melalui proses produksi. Faktor permintaan pariwisata menurut Medlik 1980. 1. Harga, 2. Pendapatan, 3. Sosial budaya, 4. Sosial politik, 5. Intensitas keluarga, 6. Harga barang substitusi, 7. Harga barang komplementer. Faktor pariwisata berdasarkan daerah asal wisatawan menurut Jackson, yaitu yang pertama, jumlah penduduk atau population size. 2. Kemampuan finansial masyarakat atau financial means. Yang ketiga, waktu senggang yang dimiliki atau leisure time. Yang keempat, sistem transportasi. Yang kelima, ada sistem pemasaran pariwisata yang ada. Dari kedua pendapat tersebut, aspek permintaan pariwisata dapat diprediksi dari yang pertama, jumlah penduduk dari suatu negara asal wisatawan. Yang kedua, pendapatan per kapita dari suatu negara asal wisata. Yang ketiga, lamanya waktu senggang yang dimiliki berhubungan dengan suatu musim di suatu negara. Yang keempat, kemajuan teknologi informasi dan transformasi. Yang kelima, sistem pemasaran yang berkembang. Yang keenam, ada keamanan dunia. Yang ketujuh, ada sosial dan politik serta aspek lain yang berhubungan dengan aspek fisik dan non-fisik wisatawan. Menurut Unity 2008, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pariwisata, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada general demand, factors, purchasing power, demographics, structure and trends, social and culture, faktor travel, motivation and attitude, opportunities to travel and tourism marketing, intensity. Yang kedua ada faktor determining specific. Demand, harga, daya tarik, wisata, kemudahan berkunjung, informasi dan layanan sebelum kunjungan, dan citra. Selanjutnya ada perilaku konsumen dalam pariwisata. Perilaku konsumen dalam pariwisata adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian,
pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan perilaku konsumen. Merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Wujud dari konsumen ada dua, yaitu pertama, personal consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaannya sendiri. Yang kedua adalah organization consumer. Konsumen ini menggunakan atau membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang harus dicermati oleh seorang pengusaha. Yang pertama, faktor lingkungan yang melingkupi konsumen, baik lingkungan keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Yang kedua, perlunya pengusaha memperhatikan sumber daya konsumen, baik waktu luang yang dimiliki, produk yang beredar, serta kekuatan daya beli masyarakat sasaran pasar. Yang ketiga, situasi psikologis yang melingkupi saat peluncuran produk dan jasa kepada konsumen. Yang keempat adalah faktor lainnya yang harus diperhatikan oleh pengusaha adalah pandangan agama atas produk dan jasa yang diluncurkan. Adalah gaya hidup. Gaya hidup adalah gambaran hidup seseorang yang tercermin pada ekspresi di setiap aktivitasnya, hasrat atau keinginan, serta pendapat-pendapat yang tercetus daripadanya. Jadi, informasi tentang kebutuhan real wisatawan sangat berhubungan dengan perilaku konsumen dan merupakan informasi penting bagi pengelola pariwisata dalam melakukan pengembangan pariwisata agar sesuai dengan segmentasi wisatawan. Perilaku konsumen melekat pada tipologi konsumen pariwisata dan juga adalah gambaran dari gaya hidup wisatawan yang berdampak pada aktivitas wisatawan pada daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Selanjutnya ada tipe variabel-variabel yang mempengaruhi pariwisata. Menurut Medlik, ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, attraction, yaitu daya tarik. Yang kedua, accessible, yaitu transportasi. Yang ketiga, amenities, yaitu fasilitas. Dan yang keempat ada ancillary, yaitu kelembagaan. Baik, materi selanjutnya, batasan-batasan dalam permintaan pariwisata. Herman Fiskuralar menyebutkan yang dimaksud kepariwisataan di sini adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk kota, daerah, negara. Guyer Preuler merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan sebagai berikut. Pariwisata dalam pengertian modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa. Penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam. Prof. K. Krab 1942 mengemukakan batasan yang bersifat teknis sebagai berikut. Keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara. Asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu. Ada beberapa faktor yang penting dalam pemberian batasan suatu definisi pariwisata, yaitu perjalanan dilakukan sementara waktu, perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya, perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus berkaitan dengan pertamasian atau rekreasi, orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut. Nah, pada kesimpulannya, kegiatan pengembangan pariwisata sangat penting di era ini karena pariwisata semacam ini dapat memberikan kontribusi terbesar bagi kawasan wisata terutama di seluruh negeri. Jadi, dalam produk pariwisata harus menggunakan dan menerapkan semua aspek dari produk pariwisata seperti daya tarik kawasan wisata yang unik dan kemudahan transportasi dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai dan keberadaan untuk menampung kawasan wisata tersebut agar kedepannya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan betah di kawasan wisata. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.